Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mengizinkan kita untuk sehat pada hari ini dan menghadiri mata kuliah ekonomi bersama Ibu Dr. Isniar SE MSI. Tidak lupa terima kasih kepada Ibu Isniar. Oke, pertemuan kali ini kita kelompok 6 akan presentasi mengenai APBN. Sebelum kita mulai presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok. Pertama dari saya pribadi, saya Yasmin Hairunsyah Sumantri dengan nomor NIM 443210001. Saya Muhammad Zafarullah dengan NIM 443210015. Saya Nadisa Aida Salsabila dengan NIM 44321027. Saya Zima Triona Isa, NIM 44321062. Tidak berlama-lama, kita mulai langsung ke slide pertama dengan pengertian APBN dan komponen APBN. Silahkan Saudari Azima. Baik, terima kasih. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen yang dibuat khusus untuk mengelola keuangan negara. Di dalam APBN tercantum daftar sistematis yang memuat rincian rencana penerimaan serta pengeluaran negara. Rancangan ini dibuat untuk dipakai sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember di setiap tahun anggaran. Selanjutnya ada komponen APBN yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendapatan negara. Sebagian pendapatan negara diperoleh dari pungutan pajak. Selain daripada itu akan dimasukkan dalam jenis penerimaan bukan pajak. Penerimaan yang asalnya dari perpajakan ini diperoleh melalui pungutan pajak, cukai dan pabean, serta hibah. Pungutan pajak ini salah satunya diperoleh dari pengenaan pajak penghasilan atau PPH. Peroleh dari PPH ini nantinya masih terbagi lagi jadi beberapa jenis PPH, sebagaimana diatur dalam UU PPH. Yang kedua, belanja negara. Penyusunan komponen yang satu ini dipengaruhi lebih dari satu faktor. Ada faktor kebutuhan penyelenggaraan negara, risiko bencana alam dan dampak krisis global, asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembangunan, serta kondisi kebijakan-kebijakan lain. Alokasi belanja negara akan mengacu pada faktor-faktor tersebut. Yang terakhir ada pembiayaan negara. Pembiayaan negara ini ada 2 jenis, pembiayaan luar negeri dan dalam negeri. Pembiayaan luar negeri termasuk penarikan pinjaman dari luar negeri, penerusan pinjaman, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Pembiayaan dalam negeri ini termasuk pembiayaan perbankan dan non-perbankan dalam negeri. Kedua jenis pembiayaan ini juga dipengaruhi oleh faktor tertentu dalam penyusunannya. Ada faktor asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, serta kondisi kebijakan lain. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan kebijakan sisi penawaran oleh Muhammad Zafar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayar pajak pada negara. Sedangkan pengeluaran atau belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran ini disusun dalam APBN atau Anggaran Pembelanjaan Negara. Selanjutnya ada sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran atau supply side policy adalah jenis kebijakan ekonomi yang di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Itu berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Sekarang efektivitas kebijakan fiskal oleh saya sendiri. Kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi dan inflasi. Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter. Selanjutnya mengenai inflasi oleh Saudari Nadisha. Mangga, dipersilakan. Inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, link ke metadata Seki IHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Selain inflasi, ada istilah deflasi yang merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, pengertian inflasi dapat dikatakan sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi bisa terjadi. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Konsumen atau IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau inflasi atau tingkat penurunan atau deflasi dari barang dan jasa. Berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose atau COP, IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan olahraga, transportasi, dan komunikasi. Lalu yang terakhir, cara mencegah itu. Dengan adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga, meningkatkan jumlah uang beredar dari kas bank umum, atau meningkatkan suku bunga. Lalu adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Dan terakhir, kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan distribusi dan barang. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh dihimpun dulu. Dan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.